Atadharu Musa, adakah Tuhan membiarkan Musa itu wa qaumah dan kaumnya, pengikutnya, liyufsidu fil ard, untuk membuat kerusakan di bumi. Ini dia. Itu namanya fitnah, hasutan. Bila pula Nabi Musa buat kerusakan? Tak ada. Orang-orang jenis seperti ini ada di segala zaman. Dan dimanapun kita berada, tuan-tuan, dimanapun kita tinggal, orang seperti ini ada. Membalikkan fakta. Tuhan biarkan saja Musa nih. Diumbanglah, mulai diumbang. Jangan dibiarkan. Atadharu Musa wa qaumah. Apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan? Nabi Musa tidak membuat kerusakan. Yang buat kerusakan itu adalah mereka dan Fir'aun, Haman. Itu yang betul. Dibalikkan fakta itu. Itu kerap kali terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita mendengar satu cerita atau orang datang kepada kita menyampaikan berita, fatanabba, tabayyun, fatabayyanu, tabayyun, kaji dulu, teliti dulu, walau berita itu dari orang yang paling dekat dengan kita. Belum tentu juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan para khalifah, hadirin, hadirat, serta para tetamu sekalian, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Maka berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, sambungan ayat sebelumnya, ayat yang ke-127, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadhru Musa wa qaumah liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Pada firman Allah sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa betapa malunya Fir'aun ketika dikalahkan oleh Nabi Musa. Penyihir-penyihir Fir'aun itu dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam, sehingga ketika para penyihir itu sujud kepada Musa, beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun,
mereka tidak mengindahkan lagi ancaman Fir'aun. Mereka bersedia untuk mati, dan memanglah setelah itu mereka dihukum secara keji dan kejam oleh Fir'aun laknatullah. Seperti disebutkan, dipotong tangan mereka dan kaki mereka secara bersilang, dipotong tangan kanan, dipotong kaki kiri. Kalau dipotong tangan kiri, dipotong pula kaki yang kanan. Setelah dipotong, diikat mereka ini, penyihir-penyihir tadi diikat di pokok-pokok kurma, dibiarkan sampai mati. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, jadi Fir'aun itu ingin menunjukkan kuasanya. Kalau penguasa, apa yang dia tidak punya, dia berkuasa. Segala dia punya, dan dia bisa berbuat apa saja. Bahkan Namrud ketika membakar Nabi Ibrahim tidak terbakar, ditunjukkan kuasanya. Ya. Pada kisah ini hadirin sekalian, walaupun kekejian yang dibuat oleh Fir'aun dengan menghukum dan membunuh para penyihir itu, tapi pada masa yang sama dalam kalangan kerajaan itu, dalam istana sudah ada orang beriman. Sudah ada orang beriman. Sehingga dalam surah lainnya ada disebutkan bahwa ketika Fir'aun dikalahkan, Fir'aun itu marah kali dan dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka orang yang beriman dalam istana dan menyembunyikan keimanan itu membisikkan kepada Fir'aun, jangan dulu. Nabi Musa ini pengaruhnya besar. Itu dalam perjanjian lama itu disebutkan Bani Israel jumlahnya 600.000 orang. Kalah jumlah kaum Islam 600.000. Jadi bisikkan jangan dulu. Dia punya pengaruh. Nanti kalau dibunuh goncang, bahaya gitu. Tapi hasrat membunuh Musa itu sudah besar. Bahwa Nabi Musa telah mempermalukan Fir'aun itu. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, berkatalah, ya, ayat yang saya baca tadi, wa qala al-mala, dalam suasana yang seperti itu kan takut nih. Al-mala ini adalah orang-orang besar kerajaan, pembesar-pembesar, orang-orang terkemuka di istana itu. Mereka isau, dalam bahasa Inggris isau. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah punya pengaruh. Ya, sudah punya pengaruh. Mereka kalau seandainya Fir'aun dijatuhkan, tidak ada pengaruh, tentu berakibat kepada mereka. Mereka dekat Fir'aun itu kan ingin mempengaruhi. Ada Fir'aun. Kalau Fir'aun tidak ada, mereka tak ada pengaruhnya. Maka berkatalah mereka, seperti ini firmankan Allah, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, dan berkatalah pembesar-pembesar atau orang-orang besar dari kaumnya Fir'aun. Kan selalu berjumpa tuh dalam istana tuh. Apa kata mereka? Ini kan suasana sudah tidak enak, tidak harmonis di negeri Mesir itu. Semenjak Fir'aun dikalahkan, belum pernah Fir'aun itu dipermalukan. Ini dipermalukan di khalayak ramai lagi. Kejadian itu terjadi dalam jam 9 atau jam 10. Kata mereka kepada Fir'aun, atazaru Musa. Itu dia. Apakah Tuhan biarkan Musa itu? Musa sudah mempermalukan Fir'aun, dan Nabi Musa berluasa berjalan ke hulu ke hilir di negeri Mesir itu. Atazaru Musa, adakah Tuhan membiarkan Musa itu wa qaumah, dan kaumnya, pengikutnya, liyufsidu fil ard, untuk membuat kerusakan di bumi. Ini dia. Itu namanya fitnah, hasutan. Bila pula Nabi Musa buat kerusakan? Tak ada. Orang-orang jenis seperti ini ada di segala zaman, dan dimanapun kita berada, tuan-tuan, dimanapun kita tinggal, orang seperti ini ada. Membalikkan fakta. Tuhan biarkan saja Musa nih. Diumbanglah, mulai diumbang. Jangan dibiarkan. Atazaru Musa wa qaumah,
apakah engkau biarkan Musa dan kaumnya membuat kerusakan? Nabi Musa tidak membuat kerusakan. Yang membuat kerusakan itu adalah mereka dan Fir'aun, Haman. Itu yang betul. Dibalikkan fakta itu. Itu kerap kali terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kalau kita mendengar satu cerita atau orang datang kepada kita menyampaikan berita, fatanabba, tabayyun, fatabayyanu, tabayyun, kaji dulu, teliti dulu, walau berita itu dari orang yang paling dekat dengan kita, belum tentu juga. Kalau engkau biarkan, nanti mereka bertambah dekat dan mereka akan menghancurkan. Ayo masuk lagi ya kata-kata yang lainnya, hasutan-hasutan, fitnahan-fitnahan. Wa yazaraka wa alihatak, dan dia akan tinggalkan kamu, mereka akan tinggalkan kamu dan Tuhan-Tuhan kamu. Memanglah Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, dan dalam kepercayaan masyarakat Mesir kuno waktu itu, Fir'aun ini adalah keturunan dewa matahari yang namanya Ra. Itu dia. Selain menyembah Fir'aun, dewa pun mereka sembah. Jadi kalau engkau biarkan Musa, tak akan menyembah engkau lagi mereka itu. Mereka tidak akan menyembah engkau Fir'aun yang selama ini engkau diperkatakan Tuhan, dan Tuhan-Tuhan kita pun mereka tinggalkan. Setiap hari Fir'aun dah ngacam engkau cuma agak-agak. Asal makan, Fir'aun, Tuhan, kenapa kau biarkan lotih yang ngasih kau aja kau? Fir'aun lotih. Oh, ya. Tapi menghasrat membunuh belum berani. Oh, itu kuasa Allah, itu bukan sembarangan nak membunuh Nabi Musa nih. Sikap apa yang diambil Fir'aun untuk menetralisir? Asik dia hasut aja, bilo lagi itu. Apa kata Fir'aun? Qala sanuqattilu abna'ahum. Iyalah kalau begitu kita bunuh anak-anak lelaki mereka, wa nastahyi nisa'ahum, dan kita hidupkan perempuan, anak perempuan mereka itu, wa inna fawqahum qahirun, dan sesungguhnya kita berkuasa. Ini kalau kita sudah berkuasa, katanya apa bisa dibuat? Media punya dia, semua alat-alat canggih punya dia, semua dia bisa buat. Kalau salah, uang salahkannya. Jadi Nabi Musa terjepit semuanya, hadirin sekalian sebenarnya. Jadi tenanglah sedikit malak nih, ada harapan nampaknya. Ya kan? Rupanya titah raja nih yang mengatakan, baiklah kalau begitu kita bunuh anak-anak laki mereka supaya tidak ada generasinya, kita biarkan perempuan-perempuannya, kita hina harkat martabatnya. Titah raja ini sampailah ke masyarakat Bani Israel nih. Terkadang cerita yang kita ceritakan dalam rumah belum keluar dah sampai masyarakat dah. Itu heran gitu tuh, karena seakan-akan dinding-dinding rumah tuh mendengar perbincangan itu. Ketika Bani Israel mendengar bahwa Raja Fir'aun menitahkan membunuh anak-anak laki dan menghidupkan anak perempuan, risaulah hati tadi. Sudahlah tertindas, diperbudak ratusan tahun, sekarang ada perintah baru untuk membunuh. Risau. Jangankan seorang ibu yang hamil, yang mengandung, keluarganya risau. Anak-anak dibunuh, lelaki lagi. Jadi mungkin orang itu berdoa, ya Allah, biarlah anak kami perempuan. Kalau di zaman Rasulullah, perempuan pula yang dibunuh. Di zaman Fir'aun ini sebaliknya. Di dalam kerisauan itu, kan risau nih hati ini. Kalau 600.000 orang, itu berapa betino yang mengandung kikiolahnya? Ramai itu. Diagak-agak lah. Tapi tidak ada sejarah dicatat seperti itu. Kita agak-agak aja. Dalam kerisauan itu, ya kerisauan bahwa Fir'aun akan membunuh anak lelaki, ya, yang melahirkan anak lelaki langsung bunuh. Itu tuan-tuan serta hadirin sekalian,
itu dipanggil bidan-bidan. Ada riwayat dipanggil bidan-bidan, dibisikkan, disampaikan juga cerita untuk masyarakat. Apa dibisikkan? Macam lah, ya ada perintah nanti kalau keluar cokek langsung. Begitulah agak begitunya, cokeknya langsung, atau buat sesuatu yang dia tidak hidup, keluar mati. Jadi cerita ini sampai ke Bani Israel, risau. Di dalam kerisauan itu berkatalah Musa. Ini pemimpin begitulah dia. Seperti firmankan Allah, qala Musa liqaumi. Berkatalah Musa kepada kaumnya di dalam kerisauan mereka itu. Comeh maksudnya, risau, comeh ya. Ista'inu billah wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan sabarlah. Ini kata ni sikit. Ista'inu, minta pertolongan dan bersabarlah. Jadi hadirin sekalian, dalam keadaan apapun kita, separah apapun kita, tempat minta tolong itu dan tempat bergantung kita itu Allah. Jangan salah langkah. Tak boleh kita salah langkah. Kalau salah langkah kita, payah bangkit nanti. Goma aja begitu. Wasbiru, sabarlah. Itu ungkapan-ungkapan yang disampaikan Musa kepada kaumnya untuk menenangkan jiwa mereka itu. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini lillah, kepunyaan Allah. Yurisuha, diwariskan bumi itu, may yasha' min ibadi, kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi bumi ini diwariskan Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, bukan main biar gitu saja. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi macam mana caranya? Dijadikanlah takwa itu pakaian jiwa. Itu maksudnya. Kalau kita, maksudnya tuan-tuan sekalian, apabila kalian mau diwariskan kepada kalian itu tanah bumi ini, maka bertakwalah. Minta tolong kepada Allah, bersabarlah dan bertakwalah. Apa arti takwa? Menjadikan takwa pakaian jiwa. Insya Allah, Allah akan wariskan itu. Kan hebat nasihat peringatan Musa ini. Tapi karena hati itu dah comeh, ini dia. Hati itu dah comeh, kadang-kadang nasihat yang disampaikan tak mampan. Comeh. Apa kata mereka? Kata kaum Nabi Musa ini, qalu udhina min qabl an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mereka berkata, dari dulu kami udah disakiti dah. Iya pula. Sebelum engkau lahir pun kami sudah merasakan anak-anak laki-laki kami dibunuh. Termasuk engkau pun dibunuh, tapi lopeh. Lopeh. Allah ini, hadirin sekalian, begitu hebatnya Allah nak menjaga Nabi ini. Itu siapa saja yang melahirkan perempuan, melahirkan anak laki, langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Tak lopeh. Setiap rumah ada penjaga. Ada mengandung, dalam catatan tu berapa orang mengandung. Dicatat, dah tempoh 9 bulan datang, atau dalam tempoh pertengahan tu dibunuh. Tapi bisa-bisanya Musa lahir waktu itu, dipungut dan menjadi anak angkat Fir'aun. Kalau Allah Maha berkuasa, apa yang Allah tidak bisa buat? Yakin ajalah kita bahwa Allah itu tempat bergantung, tak ada lagi. Tak ada seorang pun yang lepas dari pembunuhan itu. Tapi Musa lepas bahkan menjadi anak angkat, dipelihara, dikasih guru lagi. Maka Musa itu, hadir sekalian, guru Nabi Musa itu yang pertama ibu kandungnya sendiri, yang kedua Asyah istri Fir'aun, yang ketiga guru yang dipanggil Asyah untuk datang ke istana, yang tidak kalah hebat guru keempatnya Nabi Khidir alaihissalam. 4 gurunya sampai kepada ma'rifatnya itu.
Uzina min qabl, kami udah sebelum engkau datang kami udah payah dah. Memanglah ya. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah engkau datang nih terkadang masuk umbangan tuh. Ika Musa tak ya dah, semakin datang semakin pagah gitu. Padahal tidak begitu, tapi cerita nih diangkat-angkat, dipayah-payahkan. Ini semenjak datangnya Musa nih semakin payah kita. Tahbilo pulau semakin payah. Menambah cakap paling goma. Wa min ba'di ma ji'tana, sebelum datang kami disakiti, dan setelah engkau datang pun demikian juga. Apa agak-agak anda sampaikan Musa nih? Sebagai orang baru di situ. Ingat. Kata Nabi Musa, qala asa rabbukum, berkata Nabi Musa, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan, ayyuhlika aduwakum, membinasakan, menghancurkan musuhmu, wa yastakhlifakum fil ardi, dan menjadikan kamu pengganti khalifah di bumi, fayanzura kaifa ta'malun, dia melihat bagaimana kamu bekerja. Begitu dia. Jadi tetap memberikan semangat. Dikatakan pada kaumnya, mudah-mudahan kalau engkau minta tolong kepada Allah, engkau bersabar, engkau bertakwa, Allah akan hancurkan musuh-musuh yang memusuhi kamu itu, dan kamu menjadi penggantinya di bumi ini. Fayanzura kaifa ta'malun, dan dia melihat bagaimana kamu bekerja. Artinya hadirin sekalian, kalau mau menjadi pewaris pengganti Fir'aun tadi, menduduki tanah Mesir tadi, fayanzura kaifa ta'malun, bagaimana kamu bekerja, Allah melihat usaha kamu. Tunjukkanlah usaha tadi. Apa dia? Usaha tadi betul-betul minta tolong kepada Allah, betul-betullah bersabar, jangan setengah-setengah, betul-betullah takwa, dan jadikan pakaian jiwa yang saya sebutkan tadi. Begitulah keadaan Mesir waktu saat itu. Jadi titah atau perintah Fir'aun, hadirin sekalian, untuk membunuh anak-anak tadi itu menimbulkan efek. Efeknya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, walaqad akhadna ala fir'aun bis-sinina wa naqsim minas samarat, dan telah kami timpakan, kami timpakan ala Fir'aun, keluarga Fir'aun. Ini keluarga Fir'aun aja yang timpa nih. Kalau begini punya ayatnya, yang ditimpakan itu adalah keluarga Fir'aun aja, bangsa Kipti itulah ya, keluarga Fir'aun, pembesar-pembesarnya itu. Ditimpakan dengan apa? Diazab dengan apa? Diuji dengan apa? Dengan bis-sinin. Sinin itu maknanya jamaah dari sana, itu artinya tahun ya, tahun maknanya, tapi di sini diartikan kekeringan, kemarau. Wa naqsim minas samarat, dan kurangnya dari buah-buahan. Jadi ditimpakan dua kepada mereka atas akibat perbuatan kezaliman yang mereka buat. Dua, kekeringan dan kurangnya buah-buahan. Kalau sudah kering, kuranglah buah-buah, karena tanaman tidak subur. Tanaman memerlukan air. Sungai ini yang begitu derasnya sudah surut. La'allahum yadhakkarun, ujian ini supaya mereka ingat. Rupanya tak ingat juga, tak ingat, makin menjadi-jadi. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi, apabila datang kepada mereka al-hasanah. Hasanah itu adalah, hadirin sekalian, ketika kekeringan melanda negeri itu, menimpa ala Fir'aun ini, berhenti, buah-buahan pokok-pokok mulai berbuah lagi, itu namanya fa idza ja'atuhumul hasanah, kebaikan.
pergilah. Jadi kekeringan tak ada lagi. Ujian tadi berlalu dia. Mereka senanglah mereka, ya kan? Normal, keadaan normal lagi. Qalu, jadi kaum Fir'aun ini berkata, lana ini untuk kita nih. Yang baik-baik ini untuk kita. Kalau yang baik mereka sandarkan kepada mereka. Kalau yang kekeringan tadi, yang kurangnya buah dan lain-lainnya, mereka katakan wa in tusibhum sayi'ah, apabila datang keburukan seperti yang sebelum tadi, yatayyaru bi Musa wa mammah. Yatayyar itu mempersialkan. Artinya mempersialkan, dijadikan Musa itu sebagai sial dia, sialan. Ini gara-gara Musa dan kaum yang bersamanya kita menjadi kering dan kurang buah. Salah diri sendiri dipersalahkan orang. Ya, mereka pandang Nabi Musa membawa sial. Jadi macam mana tidak sial? Supaya tidak sial, Nabi Musa mengaku Fir'aun, baru tak sial. Kesialan itu sebenarnya adalah karena mereka tidak mengaku ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita khawatirkan. Yatayyaru bi Musa wa mammah, mempersialkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ini karena Musa nih. Ya, kita begini karena Musa. Ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah tidak lain kesialan itu hal-hal yang disebut tadi indallah, dari sisi Allah, walakin aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Waqalu mahma ta'tina bih, waqalu mahma ta'tina bih. Mereka berkata lagi, apapun yang kau bawakan kepada kami daripada ayat-ayat Allah, bukti-bukti tadi, litasharana, untuk menyihir kami. Disebut juga Nabi Musa penyihir. Diisukan, ya, disebarkan berita bahwa Nabi Musa ini penyihir, pembohong, ingin menguasai, ingin mempengaruhi dan lain-lain, ya. Litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Jadi kekeringan tadi sudah pergi, keadaan sudah normal. Mereka bahkan menantang, apapun yang kau sampaikan, walaupun dengan bukti-bukti itu yang kau bawa, kami tetap tidak beriman. Ini kalau kejadian pada diri kita, itu bisa itu diambil pelajaran. Ketika kering sudah berlalu, keadaan sudah normal, mereka tegak lagi, durhaka pada Allah. Dipikir dah habis, dipikir dah habis. Maka kata Allah, fa arsalna alaihimut tufan. Ya, ayat berikutnya, fa arsalna alaihimut tufan, maka kami kirim atas mereka itu tufan, topan. Topan itu angin topan, tapi maksudnya itu banjir, curahan hujan yang cukup deras. Jadi banjir nih hadirin sekalian, itu Sya'rawi, Profesor Dr. Mutawalli Sya'rawi, tafsirnya At-Tafsir Sya'rawi mengatakan banjir itu yang kono tuh Fir'aun aja. Heran gitu tuh. Karena di ayat sebelumnya ala Fir'aun, ya, keluarga Fir'aun. Jadi musibah ini itu ditimpakan kepada ala Fir'aun. Apa di antaranya? Tufan, topan. Angin datang juga, air itu turun juga, banjir, selihi, ya, selihi, ya. Itu tufan. Wal jarad,
belalang. Ya, belalang. Belalang boleh makan. Ya. Jadi belalang ini di mana tempat jumlahnya berjuta-juta, bahkan tak terkira jumlahnya, berjuta-juta. Kemana pergi ada belalang. Ya. Cuma nak goreng ni belalang semuanya. Wal kumal. Kumal ni banyak dia apanya. Kumal ni ada berikan serangga, ada katakan kutu. Ada kutu tu dia menghisap apa ni sagu sehingga dia hambar rasanya. Dia tak ada hasilnya. Ada serangga yang mengatakan ketika kita berpakaian, pakaian tadi itu ketika sudah berkeringat, berbau dia, datang serangga itu. Dan jumlahnya banyak. Itu kumal. Wadhafadi. Wadhafadi ini bahasa kita kata lah ya. Kodok. Ya. Sama lah tu. Ya, difda. Mufradnya tu difda. Dhafadi. Ya. Hebat dia katanya. Ada dalam Quran dia. Iya. Hebat, ada dalam Quran dia. Dulu tahun-tahun 80-an tu, tertidur kita buat bunyi kotak tu. Sahur dia pahit tu. Genai dah tak ada pahit dah. Tumpek semua dah. Jadi tak ke mana kata begini. Wadhafa dia. Kata atau kodok-kodok ni. Asal dibuka sangai, ada kata. Ngeri tu. Kan? Apalagi kita goli dengan kata tu. Ada pula dia. Bondo-bondo yang kita goli datang pula dia. Wadam. Dam ini darah. Tah dari mana asalnya? Ya, segala yang berkaitan dengan keperluan kerajaan itu, yang sumurnya, yang baknya, apa saja darah. Kan takut kita dengan darah tu. Ayatim mufassalat, bukti tanda-tanda yang terpisah-pisah. Artinya pertama datang tufan, habis datang jarad, kemudian datang kumal, datang dhafadi, datang darah. Itu peringatan. Ikut soda atau tidak? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang mujrim. Durjana, durhaka, berbuat dosa. Jadi hadirin sekalian, ketika datang musibah, bencana-bencana ini, walamma waqa alaihimur rijsu, kata Allah, ketika datang bencana itu atas mereka atau kepada mereka, qalu ya Musa, mulai tun segi apanya keegoan tu, iko tak bisa kau ni, karena tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan dewa sekelas matahari pun yang mereka sembah tak mampu menyelesaikan bencana-bencana ini, tak mampu. Dipanggil diam aja, namanya berhala, dipanggil diam. Jadi semakin sadar mereka nih. Jadi runtuh keegoan tadi, mau tak mau datang, tolonglah panggil Musa. Dipanggil juga Musa tadi. Cobalah kita panggil pelan-pelan dia. Ya, kita panggil dia. Namanya Nabi, mana ada rasa dendamnya? Tak ada. Tak ada rasa dendam, dipanggil, panggil. Datang. Qalu ya Musa, berkata mereka, wahai Musa, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, bima ahida indak, apa yang telah dijanjikan kepadamu. La in kashafta 'anna rijza ani. Dan beginilah, ini perkataan mereka ni, apabila engkau berhasil, ya berhasil apanya menghilangkan dari kami bencana itu yang kita sebutkan tadi, lanu'minanna, ini bersumpah, lanu'minan ni la dan tasydid lagi, itu hebat, sumpah, begitulah ya, untuk menguatkan kami benar-benar betul-betul akan beriman. Asal engkau selesaikan urusan ini, kami akan beriman padamu. Wala nursilanna ma'aka Bani Israel, dan kami akan kirimkan, serahkan Bani Israel kepadamu. Kan misi Nabi Musa datang ke Mesir itu
Ya, kan dia awalnya pamit kepada mertuanya Nabi Syuaib itu ke Mesir. Misinya itu antaranya itu adalah membawa kaumnya Bani Israel keluar dari Mesir supaya jangan diperbudak lagi. Tapi Fir'aun tidak mau. Kenapa? Kalau budak-budak itu keluar dari Mesir, tidak ada bangunan-bangun lagi. Siapa yang membangun? Yang menjadi dayang, yang menjadi pembantu, yang penarik dan lain-lainnya, pembasuh, tak ada lagi. Jadi sebenarnya negara-negara hebat di Eropa di mana saja, hebatnya itu karena orang-orang seperti ini juga. Tapi orang kaya tadi belagak dia. Itu kan karena di kota-kota besar itu, kalau kita pernah ke kota-kota besar itu, ya, itu seorang pembantu itu diberi pakaian pembantu supaya jelas mana majikan mana pembantu. Tak elok itu. Dan ditunjukkan dia majikan, tak mau disetara dengan pembantu dia. Pergi ke plaza, pembantu itu tak boleh berpakaian seperti dia, pakaian pembantu. Kalau tuan punya pembantu, jangan buat seperti itu. Kami akan beriman kepadamu. Oh iya. Engkau selesaikan urusan ini, beriman kepadamu, pasti kami serahkan. Wala nursilanna ma'aka. Ini kalau kalimatnya wala nursilanna ma'aka, itu memang macam tak menokoh lah begitu dia. Macam kalau tipe Fir'aun kau memang kau jauh menokoh aja. Wala nursilanna, pasti kami serahkan Bani Israil pada, bawalah. Berdoalah Musa ini. Nah, kan begitu dia kan. Namanya Nabi berdoa, bukan macam kita berdoa. Ya kan? Kalau kita berdoa yang kita salahkan doa. Kenapa? Tak kabul. Tiap ayat tukar doa. Kenapa? Tak ada kabulnya. Ini yang salah bukan kita, yang salah doa. Dan dipersalahkan orang yang beri doa tadi. Berdoa dari Musa dan atas izin Allah, habislah bencana tadi itu. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idhum yankusun. Ketika kami hilangkan daripada mereka itu bencana tadi yang menakutkan, menggelikan dan lainnya, kepada masa yang mereka sampai kepadanya, idahum yankusun, mereka pun ingkar lagi. Karena menokoh namanya itu. Purada deh. Udah tokohnya Musa dengan purada. Macam tak ada kejadian. Idahum yankusun. Fantaqamna minhum. Oh, kami baliklah. Aiko nampaknya kalau bahasa kita dah goram lah kok. Geram yang tak tertahankan. Ya, geram yang tidak tertahankan. Bahkan ada dalam satu riwayat lagi, Jibril pun geram kali menengok apa nih? Fir'aun nih. Bahkan Nabi Musa sendiri diaminkan Harun, doanya luar biasa, ya Allah, binasakanlah Fir'aun dan binasakan harta dan perhiasan-perhiasannya. Kan lain doa itu. Itu doanya Musa alaihissalam, ya Allah, binasakanlah Fir'aun nih dan binasakan harta-hartanya. Sudah marah nih. Diuji ini dibuat lagi, diuji ini dibuat lagi, dan mengaku lagi tidak berbuat lagi, bahkan beriman dan menyerahkan. Ditokohnya lagi dari Musa. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum. Kami balaslah, ya, intiqam balasan. Kan dendam, artinya dendam itu, balaslah, kami balas mereka itu. Fa'aghraqnahum fil yam. Kami tenggelamkan mereka di laut. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, seperti yang sudah disebutkan bahwa kalimat Musa ini disebutkan 135 kali dalam Quran, dalam banyak surah. Dan cerita Nabi Musa lah cerita yang paling panjang dari nabi-nabi lain, dan di surah A'raf ini ceritanya yang panjang, Nabi Musa. Dan firman Allah mengatakan, yang mengatakan bahwa ditenggelamkan
Fir'aun dan tentaranya, diselamatkan Musa dan kaumnya, disebutkan juga dalam beberapa surah dan beberapa ayat. Di sini disebutkan juga fa'aghraqnahum fil yam, maka kami tenggelamkan di laut. Kalau sudah tenggelam, habislah cerita. Jadi hadirin sekalian, ada dalam kitab-kitab lama itu sebutkan, ingin saya sebutkan lagi, itu Fir'aun waktu tenggelam itu di laut itu mau beriman. Ya. Dia Fir'aun ini mau beriman macam sebelum-sebelumnya lah, mau beriman. Kalau selamat dari apa tuh, dia mungkin tak beriman lagi. Ketika dia mengucapkan, ada sebutkan dalam kitab itu, kitab lama itu, dalam kitab-kitab lama itu, ketika mengucapkan la ilaha illallah tu, beriman kepada Tuhan Musa, itu dengan secepatnya malaikat Jibril pergi ke dasar laut itu, mengambil tanah hitam tu, disopahnya ke mulut apa nih? Mulut Fir'aun. Jadi tak bisa bercakap lagi. Disuapnya pakai tanah tu. Makanya kata orang yang melihat Fir'aun tu, mulutnya tengango. Bi annahum kadzabu bi ayatina, karena sesungguhnya mereka mendustai akan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka adalah orang yang lalai. Inilah dia hadirin dan hadirat sekalian. Belum habis cerita lagi, bersambung lagi cerita apa Nabi Musa, panjang lagi ya, insyaallah. Disehatkan kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kesempatan sehingga kita bertemu pada minggu hadapan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.